Suara Serak, channel khusus novel audio. Adapun isi dari video ini sepenuhnya karangan dan cerita fiktif baik nama tokoh dan tempat kejadian. Pagoda Pancer 49. Tidak pernah berakhir. Gelombang pedang cincin meledupkan bumi, bintang-bintang gelap menghilang, langit mengubur pedang, dan bebatuan di alun-alun menjadi butiran debu. Dampak yang kuat langsung menghempaskan Si Maliang. Si Maliang mundur terus-menerus, dan energinya dan darah di badannya semakin mengucur, sudut mulutnya menjadi merah. Dia memandang Xiao Nunu di depannya dengan rasa tidak percaya, tepatnya, dia melihat senjata ampuh yang luar biasa dan mempesona itu. Pedang Pemakaman Langit, pedang nomor 1 di klan Piao Miao. Telah sunyi selama 9 tahun, redup selama 9 tahun, dan hari ini telah kembali kemegahannya. Bunyi dia. Dia berada di ujung kekuatannya dan tidak bisa bertahan lama. Teriak Si Maliang tajam. Saat ini, Xiao Nunu berlumuran luka dan darah. Bahkan ada beberapa luka yang bisa berakibat fatal bagi orang biasa. Meskipun niat membunuhnya kuat dan matanya dingin, dia tidak jauh dari kejatuhan setelah melalui banyak pertarungan. Sekelompok penjaga pedang Tiangang bergegas menuju Xiao Nunu dari segala arah. Mereka seperti serigala ganas yang berbau darah, dengan mata galak dan wajah garang. Orang terlantar dari keluarga Xiao, kamu harus mati hari ini. Semua orang di Istana Nirvana pantas mati. Melihat energi pedang yang datang dari segala arah, Xiao Nunu benar-benar tersenyum banyak. Dia sangat menghina dan tertawa lebih liar. Hahaha, pedang Pemakaman Langit, kamu belum minum darah selama 9 tahun. Hari ini, aku akan membiarkanmu minum secukupnya. Bersama dengan aura yang ganas, Sky Burial Sword mengeluarkan suara mendengung yang keras. Pemakaman Surgawi, angkat pedangmu. Kiang. Pedang Pemakaman Langit yang tergantung di depannya tiba-tiba berubah menjadi aurora dan bergegas keluar. Sebelum penjaga pedang di depan bisa bereaksi, pedang Pemakaman Langit terbang melewatinya, darah beterbangan, dan kepala lawan terlempar tinggi ke langit. Namun, raut muka penjaga pedang lain di belakang tiba-tiba berubah. Dia melihat rekan-rekannya yang terbunuh seketika dan pedang Pemakaman Langit terbang ke arahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menggunakan gerakan pedang pertahanan. Teknik pedang Tiangang, Tian Lao mengangkat perisai. Wow, energi pedang menyebar, dan lebih dari selusin lampu pedang seperti payung terbuka, menghalangi jalan. Pada saat berikutnya, di bawah ujung tajam pedang Pemakaman Langit, pertahanannya hancur. Pedang Pemakaman Langit menghantam pedang dan perisai, gelombang pedang menyapu, pertahanan runtuh, dan pedang serta perisai berbentuk payung meleduk secara langsung. Raut muka penjaga pedang berubah drastis. Dia tidak terlalu peduli dan ingin mundur. Tapi saat berikutnya, bayangan itu muncul, dan langkah bayangan Piao Miao terpicu. Xiao Nunu, yang berjarak puluhan meter dalam 1 detik, melintas di depan penjaga pedang pada detik berikutnya. Xiao Nunu angkat tangannya. Pegang gagang pedang Pemakaman Langit, lalu lambaikan lengan bajumu. Berikan hidupmu. Dentang. Gerakannya secepat kilat, dan energi pedang berbentuk bulan berdarah menembus aliran udara yang kacau. Penjaga pedang merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Diikuti dengan perasaan gemetar yang menyerang jiwanya. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun dan bersandar. Tenggorokannya pecah dengan cepat, dan darah hangat tumpah dengan indah. Semua murid Aula Nirvana di alun-alun tercengang. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Di mana pembunuhannya? Mereka jelas-jelas sedang menyembelih Guguik. Tetapi meskipun itu adalah pembantaian Guguik, Guguik tersebut akan meronta 2 kali dan meraung beberapa kali. Namun penjaga pedang Tiangang yang mati di bawah pedang Xiao Nunu bahkan tidak memenuhi syarat untuk meraung atau meronta. Pembunuhnya telah menjadi korban. Melihat darah beterbangan di lapangan, semua orang di Aula Nirvana terkejut sekaligus lega. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari klan pedang Tiangang pantas mati. Saat ini, Ying Jinhuan juga tiba di sini. Ketika dia melihat mayat di mana-mana, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. 300 murid baru menderita banyak korban. Mereka bergabung dengan Istana Nirvana dengan penuh harapan dan kerinduan, tapi siapa sangka di hari pertama, mereka akan mengalami kehancuran yang tidak manusiawi. Dan dikelilingi oleh penjaga pedang Tiangang. Xiao Nunu memegang pedang Pemakaman Langit dan menginjaknya. Darah dengan kakinya. Pedang itu kejam.
Baik itu kecepatan atau kekuatan, tidak ada yang bisa menyempurnakannya. Swordmaster Sima Liang terkejut, dan pada saat yang sama, hatinya dipenuhi amarah. Dia melirik kepala Nisen dan si King Ge di tanah. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua mati sia-sia. Teknik pedang Tiangang, Tianxiang Duo. Tiba-tiba, aliran pedang hitam bergerak di sekelilingnya, dan pedang roh Tianpin di tangan Sima Liang mengeluarkan suara mendengung yang kuat. Penggal. Sima Liang mengayunkan pedangnya, dan melihat energi pedang hitam memotong pertempuran dan menyerang Xiao Nunu. Xiao Nunu di tengah kerumunan berbalik untuk menyerang. Bang! Ujung pedang pemakaman langit mengenai energi pedang hitam, tapi kemudian, energi pedang hitam meleduk menjadi ratusan sinar pedang yang saling terkait. Duo Tianxiang, dengan 2 tingkat kerusakan. Xiao Nunu sudah melihatnya saat dia bertarung melawan asisten pendekar pedang Nisen tadi. Energi pedang yang kacau meleduk di depan Xiao Nunu mundur, dan lukanya memburuk lagi. Hoa! Dia mundur puluhan meter, dan darah yang tak terbendung menetes ke tanah. Ying Jinhuan di luar lapangan, Lou King, Lan Meng, Yan Ying dan yang lainnya melihatnya di mata mereka dan merasa cemas di dalam hati mereka. Tuan, adik laki-laki, Guan Xiang, yang berbaring di sudut, mengepal tangannya dan mengatupkan giginya. Begitu Xiao Nunu mundur, semua pengawal pedang Tiangang segera mengikuti. Dia sekarot, bunyi dia. Bawa kepalanya kembali ke klan pedang untuk mengorbankan tuan muda dan 2 tuan pedang. Pada saat ini, semua penjaga pedang matanya memerah, tapi adil pada saat ini, warna merah misterius muncul lagi di kedalaman mata Xiao Nunu. Hehe, hahaha, ku bilang, jika salah satu dari kalian selamat hari ini, itu semua karena Xiao Nunu, ketidakmampuanku. Saat kata-kata itu jatuh, darah mengalir keluar dari badan Xiao Nunu lagi. Energi darahnya seperti air pasang, dan aura terlarang menyebar ke segala arah. Garis darah misterius terbuka seperti sebuah formasi. Xiao Nunu berdiri di tengah formasi, dengan energi darah yang tak ada habisnya berkumpul menuju pedang pemakaman langit. Kiang. Garis darah merayapi badan pedang. Xiao Nunu mengganti pedangnya dengan pedang, dan yang dia gunakan adalah pembudidaya darah memotong dengan 1 pedang. Dan pedang geblek itu tidak terkalahkan. Bumi retak lapis demi lapis, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya bergulung tinggi, dan energi pedang seperti air terjun berdarah mengalir keluar. Semua penjaga pedang Tiangang di jalan di depan ditebas dan meleduk menjadi kabut darah. Bang 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 bang. Raungan itu hanya berlangsung sesaat, dan kehancuran mendahului perjuangan. Tebasan terlarang yang dilancarkan dengan pedang pemakaman langit sebenarnya lebih kuat dari kekuatan yang dikeluarkan oleh jiwa bintang kegelapan. Air terjun berdarah membuka jalan dengan kekuatan. Melihat penjaga pedang yang hancur terbunyi, semua orang di Aula Nirvana sangat terkejut. Ya dewa, kekuatan macam apa ini? Ya dewa, sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu begitu cepat sehingga energi pedang berdarah menerobos pertempuran dan menyerbu semuanya jalan menuju Sima Liang. Sima Liang dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Energi pedang berdarah meleduk karena terkejut di depan lawan. Sima Liang sekali lagi terlempar sejauh 100 meter, dan sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Di saat yang sama, sepasang sayap cahaya hitam terbentang di belakang Xiao Nunu. Itu adalah senjata spiritual terbang surgawi, sayap 1000 mil. Fiuh! Sayap cahaya hitam bergetar, gelombang pedang di tanah bergejolak, dan Xiao Nunu melompat ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, aliran udara dari segala arah mulai berirama, dan arus pedang yang kuat berkumpul. Pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu terjerat dengan ribuan energi pedang yang indah. Kemudian, formasi pedang yang megah muncul di belakang Xiao Nunu, dan formasi pedang di tengahnya ada kata dingin, pemusnahan. Saat ini, seluruh istana Nirvana tampak bergetar. Xiao Nunu menatap ahli pedang Sima Liang di bawah seolah-olah dia adalah orang mati. Mungkin, klan pedang Tiangang harus mengalami kembali ketakutan didominasi oleh pedang pemakaman langit. 7 gaya pemakaman langit, penghancuran. 7 gaya pemakaman langit, pemusnahan. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, seperti seorang pembunuh yang tak tertandingi. Setelah berdiri, kata pemusnahan, di tengah susunan pedang bersinar terang. Pada saat ini, Ying Jinhuan, Lou King, Lan Meng,
dan beberapa pengikut Istana Nirvana menjadi sangat bersemangat di dalam hati mereka. Berlutut di tanah, Lo King menahan rasa sakit yang parah dan berdiri. Lan Meng dan Guan Xiang juga berjuang untuk bangun. Itu seni pedang pemakaman langit, sudah 9 tahun. Kata Lo King dengan penuh semangat. Pada saat ini, masing-masing mata mereka dipenuhi cahaya. Terakhir kali saya melihat seni pedang pemakaman langit, ini adalah 9 tahun yang lalu. Sosok yang pernah dikenal sebagai pedang nomor 1 klan Piao Miao, muncul lagi di hadapan mereka. Kakak senior Changqing, cepat, bangun. Mata Lan Meng berlinang air mata, dan dia merangkak menuju Changqing yang terbaring di genangan darah. Teknik pedang pemakaman langit. Langit Tuan teknik pedang penguburan telah muncul kembali. Di dunia, Istana Nirvana belum mati, kita belum dikalahkan. Lan Meng mendorong Changqing ke dalam genangan darah. Air matanya jatuh perlahan. Seolah-olah mendengar panggilan Lan Meng, murid-murid Changqing benar-benar menyusut. Lan Meng terkejut, dan melihat tangan kecil Yan Ying yang penuh darah menempel di punggung Changqing, gelombang vitalitas yang kuat mengalir ke badan Changqing, dan yang terakhir vitalitas, yang hampir mengering, kembali lagi. Warbler, Warbler. Lan Meng memandangi sosok mungil dan lemah di depannya. Ini adalah kedua kalinya dia menyelamatkan nyawa Changqing. Yan Ying mengertakkan giginya, dan dia terus mengirimkan kekuatan spiritual yang bangkit kembali kepada Changqing. Saudara Changqing, setelah 9 tahun, apakah kamu akan merindukan kemegahan pedang pemakaman langit? Bangun dan lihat, bangun. Di atas kekosongan, energi pedang ada di mana-mana, dan keagungan pedang pemakaman langit membuat seluruh puncak utama gerhana. Merasakan tatapan mata Xiao Nunu yang dingin dan tegas, Sima Liang merasa tidak enak di hatinya. Tanpa ragu, Sima Liang mengaktifkan semua keahliannya. Bang! Aku melihat dua roda roh raja mekar dari luar badan Sima Liang, dan kemudian, roda roh kedua raja itu mulai terbakar. Pengorbanan roda roh, kekuatan pertempuran raja. Sima Liang mengangkat pedangnya ke depan, dan kedua roda roh raja diubah menjadi kekuatan besar dalam metode pengorbanan yang membara. Inilah perbedaan antara Raja Realem dan Markis Realem. Kekuatan pertempuran raja, di alam raja dapat membuat kekuatan seseorang melebihi batas atas. Meskipun Sima Liang juga berada di alam raja tingkat kedua, kekuatannya adalah yang terkuat di antara 3 pendekar pedang hebat. Dengan berkah kekuatan tempur raja, Sima Liang mengumpulkan kekuatan roda spiritual dan menciptakan jurus membunuh yang paling kuat. 1 bintang terbang pedang bersaing dengan langit. Wow! Kecemerlangan pedang perak tak berujung menyembur, Sima Liang memelototi Xiao Nunu, kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak cukup. Saat kata-kata itu jatuh, Sima Liang sebuah pedang dikorbankan. Jauh di langit, Xiao Nunu juga menyerang dengan pedangnya. Hancurkan. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan 2 energi pedang yang mengejutkan, seperti aurora yang menembus langit dan bumi, melonjak ke atas dan ke bawah melalui kehampaan, dan kemudian bertabrakan dengan keras. Gambaran yang tak tertandingi itu mengejutkan. Dipentaskan, kedua kekuatan pedang itu bentrok, menyebabkan ledukan besar. Di bawah tatapan gugup sepasang mata, dalam kehampaan di mana energi pedang bertabrakan, sebuah kata besar, pemusnahan, tiba-tiba muncul di depan Sima Liang. Segera setelah itu, energi pedang yang dilontarkan Sima Liang tiba-tiba runtuh. Apa? Mata Sima Liang membelalak, dan dia menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Setelah 9 tahun, kekuatan pedang pemakaman langit masih sangat kuat. Pada saat yang sama ketika energi pedang runtuh, kata besar, pemusnahan, jatuh. Sima Liang segera diselimuti oleh kekuatan pedang penghancur. Semua orang merasakan seluruh aula nirvana bergetar. Bumi berguncang. Ledukan, Sima Liang menemukan energi pedang memasuki badannya, darah muncrat di punggungnya, dan banyak bekas pedang muncul di badannya. Beberapa penjaga pedang Tiangang hendak melangkah maju untuk membantu Sima Liang, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, kata, pemusnahan, yang jatuh ke tanah berubah menjadi gelombang energi pedang yang tak terbatas dan menyebar untuk bereaksi dan terbunyi di tempat. Energi pedang yang mengalir deras memotongnya menjadi beberapa bagian. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apalagi para pendatang baru di Istana Nirwana mengalami dampak yang sangat besar, baik secara visual maupun spiritual.
Apakah ini jurus pedang pemakaman langit? Kata seorang pendatang baru dengan gemetar. Oke, kuat sekali. Orang lain mengikuti. Aula Nirvana memang yang terkuat di antara 5 aula. Sangat kuat. Di sisi lain, Ying Jinhuan, Lou Qing, Lan Meng dan Guan Xiang tidak bisa menahan matanya yang merah. Saya telah menunggu pedang ini selama 9 tahun. Pedang yang luar biasa. Pedang yang luar biasa. Kegigihan yang keras tampaknya mengantarkan momen nirwana dan kelahiran kembali. Namun, pertarungan belum berakhir. Dalam kehampaan, pikir Xiao Nunu, dan 7 roda spiritual yang mempesona berkembang seperti lingkaran cahaya dari armillaris Sphere. Di mataku, apa perbedaan antara kamu dan kedua orang itu? Bang! Sayap cahaya hitam bergetar, dan Xiao Nunu terbang menuju Sima Liang di bawah seperti aurora. Selama pergerakan, ketujuh roda spiritual berubah menjadi energi pedang melingkar. Dan bergabung menjadi pedang pemakaman langit. Sima Liang di bawah tidak dapat kabur atau menghindar. Cahaya kematian terpantul di pupilnya. Pada saat berikutnya, pedang pemakaman langit menembus badannya. Hiss! Dan pedang pemakaman langit menembus badannya, menembus jantung Sima Liang, dan di bawah semburan hujan merah, Xiao Nunu berdiri dengan pedangnya, seperti dewa atau iblis. Mengejutkan. Mengejutkan. Mengikuti pendekar pedang Si Qingge dan asisten pendekar pedang Ni Sen, pendekar pedang Sima Liang juga akan dikalahkan di tangan Xiao Nunu. Murid semua orang di Aula Nirvana gemetar. Pada saat ini, seolah-olah seluruh latar belakang langit dan bumi telah jatuh ke dalam kegelapan berkibar, dan matanya yang gelap. Dingin dan kejam. Seluruh badan Sima Liang gemetar. Dia telah benar-benar kehilangan sikap acuh tak acuh dan mendominasi yang dia miliki ketika dia datang. Itu benar. Sungguh menyedihkan. Ketika dia datang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di Istana Nirvana hari ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan Xiao Nunu. Energi pedang dari pedang pemakaman langit menyerbu badannya. Organ dalam Sima Liang semuanya terpotong oleh energi pedang. Dia tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa melihat darahnya beterbangan tertiup angin. Tatapan dia pada Xiao Nunu penuh ketakutan. Orang di depannya akan menjadi mimpi buruk terbesar klan pedang Tiangang. Xiao Nunu perlahan-lahan mengeluarkan pedang pemakaman langit, dan Sima Liang merasa seolah-olah organ dalamnya terkuras. Selama aku, Xiao Nunu, ada di sini, tidak ada yang bisa menghancurkannya, Istana Nirwana. Saat dia selesai berbicara, pedang pemakaman langit ditarik dari dada Sima Liang. Kemudian, badan Xiao Nunu berbalik ke satu sisi dan pedang penguburan berputar. Kiang. Cahaya pedang menodai matanya dengan rasa dingin, dan langit serta bumi menjadi gelap. Energi pedang langsung masuk ke tenggorokannya, dan kepala Sima Liang terlempar tinggi ke langit. Energi pedang memasuki tenggorokan, menyebabkan guncangan hebat di medan perang. Mengikuti Master Pedang Si Qingge dan asisten Master Pedang Ni Sen, Master Pedang Sima Liang dari klan pedang Tiangang dikalahkan dan dikuburkan di bawah pedang. 3 pendekar pedang, ditemani dunia bawah, mati tanpa badan utuh. Pada saat ini, di alun-alun utama Aula Nirvana, hujan dari beterbangan dan angin orang utan menderu. Xiao Nunu membunuh 3 raja pedang dengan 1 orang. Ada lebih dari selusin penjaga pedang Tiangang yang tersisa. Mata Nunu dipenuhi rasa takut yang besar. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di wajah mereka. Pada saat yang sama, diagram pedang Tai Chi yang menyelimuti puncak utama menghasilkan fluktuasi kekuatan yang kuat, dan saluran transmisi dibuka kembali. Ini adalah sinyal mundur yang dikirim oleh Lu Jianchuan. Menurut perjanjian sebelumnya, Sima Liang dan pestanya pasti ada di seluruh Istana Nirvana dibantai dalam secangkir teh, tapi yang tidak diketahui ke Lu Jianchuan adalah bahwa ketiga raja pedang telah mati. Xiao Nunu memandangi penjaga pedang yang tersisa dengan dingin. Pedang pemakaman langit dipegang secara diagonal di tangannya. Tetesan darah yang menetes ke ujung pedang mencerminkan tanggal kematian mereka. Istana Nirwana. Di barat laut, di aliran pegunungan yang tersembunyi. Xuan Guili, yang mengenakan jubah cantik, tampak tenang dan melambaikan kipas lipat di tangannya dengan mata tenang. Di platform pedang tepat di depannya, Lu Jianchuan, murid hebat dari klan pedang Tiangang, sedang mengendalikan kekuatan diagram pedang Tai Chi. Tiba-tiba, hembusan angin dingin muncul, dan Lu Jianchuan, yang berdiri di platform pedang, mengerutkan kening. Perubahan halus pada raut muka pihak lain terlihat di mata Xuan Guili,
dan yang terakhir tersenyum sedikit dan berkata, "Ada apa?" Mata Lu Jianchuan berkilat dengan raut muka sedih. Ini sudah waktu yang ditentukan, tapi si Meliang, si Qingge dan yang lainnya belum memasuki saluran transmisi. Seharusnya tidak demikian. 3 Raja Pedang dan 36 pengawal pedang Tiangang semuanya adalah penguasa klan terbaik. Dengan kekuatan mereka, mereka lebih dari cukup untuk membantai Istana Nirvana. Saat ini, Xuan Guili berdiri. "Jian Leng Han Suang, sepertinya segala sesuatunya di luar perhitunganmu." "Hah?" Lu Jianchuan mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghine, "Tidak mungkin." Xuan Guili tersenyum dan menutup kipas lipatnya, menyandarkan dahinya dengan ringan dan berkata, "Waktumu hampir habis." "Baiklah." Lu Jianchuan mengerutkan kening lebih dalam. Saat Xuan Guili selesai berbicara, raungan keras datang dari langit di atas aula Nirvana. Banyak retakan muncul di dinding cahaya besar yang membatasi bagian luar aula Nirvana. Dengan upaya tak henti-hentinya dari Penatua Xiu, Yan Kexian, Zhou Mian, Mo Huayuan dan pejabat senior klan lainnya, penghalang diagram pedang Tai Chi akhirnya terguncang. Di luar puncak utama aula Nirvana, mata semua orang berbinar. "Sudah rusak, cepatlah. Hanya yang terakhir yang tersisa." Meskipun penghalang itu rusak, semua orang hanya sedikit bersemangat, dan sisanya dipenuhi dengan kegugupan dan kekhawatiran. Bagaimana situasi di dalam aula Nirwana? Apakah ada mayat di mana-mana? Atau seperti neraka? Tidak ada yang berani memikirkannya. Setelah itu, Penatua Xiu, Yan Kexian, Zhou Mian dan yang lainnya mengerahkan seluruh keterampilan badan mereka dan menggunakan gerakan tersebut untuk melanggar larangan. Dalam sekejap, pancaran cahaya yang kuat dan terang menghantam diagram pedang Tai Chi di atas aula Nirvana. Beberapa kekuatan besar meleduk ke dalam diagram pedang Tai Chi, dan diagram pedang tersebut menahan terlalu banyak serangan, menyebabkan guncangan hebat. Bas-bas. Diagram pedang Tai Chi berputar dengan gelisah, dan sinar cahaya seperti kilat meleduk darinya. Kekuatan kacau bergerak bebas, dan itu seperti meja putar yang terpisah dari poros utama, bergetar hebat. Segera setelah itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi bagian atas dan bawah diagram pedang, dan berkas cahaya yang dipancarkan dari bagian dalamnya seperti sinar cahaya yang menembus awan gelap. Pada akhirnya, terjadi ledukan yang keras, dan diagram pedang Tai Chi meleduk langsung di kehampaan. Setelah diagram pedang dihancurkan, jaring penutup langit di atas istana Nirvana benar-benar runtuh, dan penghalang dinding cahaya yang menghalangi puncak utama juga berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Semua orang di klan Piao Miao bergegas ke istana Nirvana dengan sangat cemas. "Cepat, pergi untuk menyelamatkan. Cepat masuk." Di antara para tetua, penguasa istana ada di depan. Zuolai, murid sejati Jiang Yao juga mengikuti dari belakang. Mu Yuer, Luoning dan banyak murid batin lainnya segera mengikuti. "Xiao Nunu, kamu harus bertahan." Luoning meneteskan air mata, dan dia mengepalkan tangannya. Mu Yuer mengerutkan kening, wajahnya tertutup embun beku. "Klan pedang Tiangang Kutu Kupret, jika istana Nirvana benar-benar hancur di tanganmu, kami akan melawanmu sampai mati." Penghalangnya rusak, dan semua orang dari klan Piao Miao bergegas maju untuk bertarung. Mengalir ke aula Nirvana. Segera, alun-alun puncak utama di depan secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Perasaan hati semua orang menegang saat melihat medan perang berdarah. Ini sudah berakhir. Istana Nirwana benar-benar sudah berakhir. Seberapa brutalkah pertempuran yang mengubah seluruh lapangan menjadi darah? Namun, ketika semua orang bergegas ke depan alun-alun, pertempuran di aula Nirvana baru saja berakhir. Sungai darah, mayat di mana-mana, anggota badan dan lengan yang patah yang tak terhitung jumlahnya berdampak pada saraf penglihatan setiap orang. Di tengah medan perang berdarah ini, dengan angin berdarah menari dan hujan darah bergoyang, sosok seperti Dewa Iblis berdiri di antara mayat-mayat dengan darah di kakinya. Di kakinya adalah penjaga pedang terakhir, di belakangnya di jantung korban telah ditembus, dan sisa vitalitas membuatnya meronta dan terpelintir di tanah. Tapi setelah beberapa detik, penjaga pedang Tiangang terakhir menundukkan kepalanya dengan lemah. Tampilan mematikan. Niat membunuh itu luar biasa. Brutal. Keganasan meresap ke dalam jiwa. Ketika dia melihat sosok muda yang memegang pedang pemakaman langit, raut muka Penatua Xiu tiba-tiba berubah.
Apakah ini Zhou Mian, Yan Kexian, Mo Huayuan, Lin Ruyin dan Master Aula lainnya juga membuka mata lebar-lebar, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Bagaimana mungkin? Kejutan yang tak ada habisnya menyebar di hati mereka. Dari belakang, ada banyak orang yang datang ke sisi ini. Bagaimana? Apakah orang-orang di Nirvana Hall itu masih hidup? Ini seharusnya menjadi akhir hari, dan sepertinya pertempuran telah berakhir. Semua orang dari klan Pedang Tiangang telah dievakuasi. Kutu Kupret. Ya dewa, istana Nirvana benar-benar menyedihkan. Orang-orang di belakang sedang berbicara ketika mereka memasuki alun-alun puncak utama. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, kulit kepala mereka tiba-tiba terasa mahtai rasa. Apakah mereka semua sudah mahtai? Pemandangan yang menarik perhatian Anda seperti neraka Shuro yang legendaris. Tapi kemudian, seseorang berkata, belum, masih ada orang yang hidup di Aula Nirvana. Apa? Asli atau palsu? Semua orang bilang mereka tidak percaya. Kemudian, orang lain berkata, tunggu, tidak, situasinya tidak benar. Hilang, semuanya hilang. Saya hanya mengatakan, bagaimana istana Nirvana bisa lolos dari krisis ini. Dengan cara klan Pedang Tiangang berperilaku, setelah mengambil tindakan, ini benar-benar bencana. Tidak, ini bukan istana Nirvana, itu semua orang dari klan Pedang Tiangang. Tidak, ini bukan istana Nirvana, ini klan Pedang Tiangang. Semua orang terbunuh. Orang-orang dari klan Pedang Tiangang semuanya terbunuh. Selusin kata sederhana ini seperti sambaran petir, membuat kulit kepala semua orang mahtai rasa. Bagaimana mungkin? Klan Pedang Tiangang telah merencanakannya begitu lama. Mungkinkah mereka ada di sini untuk mengirim seseorang ke istana Nirvana? Apakah orang-orang yang dikirim oleh klan Pedang relatif lemah? Tapi kemudian, seseorang menemukan kepala ahli pedang Sima Liang di tanah. Sima Liang, ahli pedang dari klan Pedang, Sima Liang. Dia sudah mahtai. Sima Liang. Begitu nama Sima Liang terdengar di telingaku, gendang telingaku kembali bergetar. Ini adalah orang di alam raja tingkat kedua, dan dia telah terkenal di tanah air timur sejak lama. Namun, ketika nama Si Qingge dan Nisen disebutkan, sensasi yang lebih mengejutkan tiba-tiba muncul di alun-alun puncak utama. Tunggu sebentar, orang-orang ini adalah 36 pengawal pedang Tiangang. Di sisi barat laut Aula Nirvana. Di bawah aliran gunung yang tersembunyi. Raut muka Jian Leng Han Suang Lu Jianchuan sangat dingin. Di antara penonton, wajah Suan Guili menunjukkan senyuman kemenangan. Sepertinya kamu kalah dalam ronde ini. Hah. Mata Lu Jianchuan tajam, dan dia menyipitkan mata ke arah Suan Guili. Jangan bangga, aku tidak percaya masih ada beberapa orang yang masih hidup di istana Nirvana. Baiklah. Suan Guili mengangguk, saya juga percaya bahwa tidak ada orang dari klan pedang yang memasuki istana Nirvana akan kembali. Apakah Anda memprovokasi saya? Gelombang niat membunuh keluar. Badan Suan Guili sedikit miring, dan kipas lipat di tangannya bersandar di tepi dagunya. Apakah kamu yakin bisa membunuhku dengan satu gerakan? Jika tidak, maka aku akan memberimu saran. Itu percakapan terhenti sebentar, dan gaya luar biasa Suan Guili meluap. Itu dia. Cepat lari. Kamu tidak akan bisa pergi sampai pemimpin tertinggi klan Piao Miao datang. Lu Jianchuan juga tahu bahwa Suan Guili adalah mengatakan yang sebenarnya. Tetapi jika dia pergi begitu saja, dia tidak akan mau melakukannya. Sudah terlambat. Tapi tak lama kemudian, sebilah pedang dingin muncul di tangan Lu Jianchuan. Sebaiknya kamu mencobanya. Dentang. Pedang panjang itu berdengung, dan kekuatan pedang hitam misterius tiba-tiba naik ke pedang panjang di tangan Lu Jianchuan yang memancarkan bau kehancuran. Jejak keterkejutan melintas di mata Suan Guili. Apa itu energi pedang? Kemahtian. Lu Jianchuan membuat gerakan yang kuat, dengan kekuatan pedang yang agung, dan kemudian meleduk dengan teknik pedang Tiangang, tebasan pemujaan bulan Tianan. Pedang jatuh, dan energi pedang berbentuk bulan menebas secara vertikal dalam bentuk yang diperbesar tanpa batas. Bumi terbelah dengan cepat, dan energi pedang ini seperti pemecah es besar, tak terhentikan. Suan Guili memegang kipas lipat di punggung satu tangan dan membentuk segel terus-menerus dengan tangan lainnya. Ketika energi pedang,
yang diperbesar hingga ketinggian puluhan meter, mengalir ke matanya, jari telunjuk kanan Xuan Guili terulur. Kekuatan jari Xuan Guili menghadap ke depan. Energi pedang bertabrakan dengannya, dan dalam sekejap, gelombang kejut seperti galaksi yang meleduk menyapu segala arah. Dampak yang kuat mengguncang permukaan, dan energi pedang yang menyebar menyapu hutan. Kekuatan kedua jenius itu langsung memotong dan menghancurkan pepohonan yang luas. Xuan Guili dan Lu Jianchuan masing-masing menjauh, dan wajah Lu Jianchuan masih menunjukkan keterkejutan. Aku meremehkan kekuatanmu. Kali ini, aku akan mengampuni hidupmu dulu. Lu Jianchuan tahu betul bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Pertukaran pukulan antara dua orang tadi menimbulkan banyak keributan, dan para master dari klan Piao Miao pasti akan mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Setelah mengatakan itu, Lu Jianchuan berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang. Xuan Guili tidak berniat mengejarnya. Dia mengangkat tangan kanannya, menatap jari telunjuknya, dan kemudian berkata dengan ringan, kekuatan kehancuran memang mengesankan. Tampaknya kemah Teihan Feng Hanyu memungkinkan Lu Jianchuan untuk mengambil alih. Ya, jika Lu Jianchuan mengambil langkah maju, dia akan terkejut dengan apa yang dikatakan Xuan Guili. Bahkan Lu Jianchuan baru mengetahui tentang kekuatan penghancur yang diperoleh dari mempraktikkan kode suci Raja Pedang belum lama ini. Dan Xuan Guili, murid sejati dari klan Piao Miao, sebenarnya bisa mengetahui rahasia kode suci Raja Pedang. Fiuh, Lu Jianchuan bergegas meninggalkan wilayah klan Piao Miao secepat mungkin. Saat ini, hatinya dipenuhi kebingungan. Apa yang terjadi sehingga tidak satu pun dari tiga pendekar pedang hebat, Sima Liang, Si Qingge, dan Ni Shen, serta 36 penjaga pedang kembali. Mata Lu Jianchuan sangat dingin. Dia dengan cermat menghitung setiap langkah dari rencana ini. Kapan upacara pendatang baru di Aula Nirvana akan dimulai, dan waktu terbaik ketika diagram pedang Tai Chi dapat menutup puncak utama Aula Nirvana, serta berbagai kemungkinan masalah. Dia telah menghitung semuanya. Menurut rencana awal, tidak hanya semua orang di Aula Nirvana dapat dibantai, tetapi mereka bahkan dapat mengambil kembali diagram pedang Tai Chi dan kabur secara utuh. Tetapi hasil akhirnya adalah karena tiga pendekar pedang hebat dan 36 penjaga pedang tidak kembali tepat waktu, peta pedang Tai Chi juga dihancurkan oleh orang-orang dari klan Piao Miao. Belum lagi menghancurkan senjata spiritual tingkat raja dengan sia-sia, dia juga kehilangan 3 raja pedang besar dan 36 master klan. Jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, tingkat kerusakan kali ini tidak dapat diukur. Pada saat ini, sosok kekar dengan aura dingin tiba-tiba muncul di jalan yang harus dilalui Lu Jianchuan. Ketika dia melihat sosok itu, raut muka Lu Jianchuan tiba-tiba berubah. Tuan, orang di depan tidak lain adalah penguasa klan pedang, Feng Jinxiu. Di antara orang-orang yang paling tidak ingin dihadapi Lu Jianchuan saat ini, pasti ada Feng Jinxiu. Tuan, Lu Jianchuan berlutut di depan Feng Jinxiu, menundukkan kepalanya dan berkata, kutu kupret, murid, karena gagal menyelesaikan tugas. Bahkan tidak berani menatap mata orang lain. Dalam operasi ini, saya tidak hanya gagal menyelesaikan misi, tetapi saya juga kehilangan 3 ahli pedang dan 36 penjaga pedang. Kesalahan ada pada saya, dan saya meminta master untuk menghukum saya. Menunggu Feng Jinxiu datang. Sebaliknya, pihak lain berkata dengan nada tenang, bangun. Tuan, Lu Jianchuan terkejut, dan dia mengangkat kepalanya dengan bingung. Saya melihat Feng Jinxiu tampak pengertian. Dia memandang orang lain dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Murid Lu Jianchuan menyusut dan dia bahkan lebih terkejut. Baik-baik saja, apa artinya? Istana Nirwana, alun-alun puncak utama. Keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti medan perang berdarah ini. Namun ada badai di hati setiap orang. Sebelum masuk, saya pikir saya akan melihat pemandangan mengerikan dari semua orang di Aula Nirvana, tetapi yang tidak saya duga adalah semua orang di klan pedang Tiangang. Semuanya terungkap di sini. 3 raja pedang yang hebat. 36 penjaga pedang. Tidak ada yang selamat. Adegan tersebut hanya bisa digambarkan sebagai tragis. Memang banyak korban jiwa di pihak Istana Nirvana, namun dibandingkan dengan nasib Sima Liang, Si Qingge dan lainnya di pihak Jianzong, itu bahkan lebih menakutkan. Di sini, apa yang terjadi di sini? Zuolai, murid sejati, mau tidak mau bertanya.
Seorang murid nirwana baru di pinggir lapangan menjawab dengan hampa. Xiao, ketua Xiao Nunu, dialah yang membunuh semua orang di klan pedang. Bunuh mereka semua. 3 kata ini membuat Anda merinding. Kepala Xiao Nunu, Yan Ke, penguasa Aula Guixu, dengan ragu-ragu memanggil sebelum berjalan menuju Xiao Nunu. Zhou Mian berkata dengan sungguh-sungguh, cederanya sangat serius. Pergi dan obati dia secepatnya. Saat ini, badan Xiao Nunu berlumuran darah. Ada luka di sekujur badannya. Nafasnya sedingin patung. Setelah mendengar instruksi Zhou Mian, Lin Ruyin, wakil kepala istana Taihua, segera mengeluarkan obat penyembuh dan berjalan menuju Xiao Nunu. Tetapi pada saat ini, bang! Energi darah yang hebat dilepaskan dari badan Xiao Nunu lagi, diikuti oleh aura pembunihan tak terkendali yang menyapu seluruh tempat. Raut muka Penatua Xiu berubah, dan dia segera diam meraung, niat membunuh kultivator darah telah meleduk, cepat mundur. Mundur. Raungan tiba-tiba Penatua Xiu mengejutkan semua orang di puncak utama. Dan ketika mereka mendengar kata-kata, pembudidaya darah memotong dengan satu pedang, raut muka semua orang yang hadir semakin berubah. Apa? Pembudidaya darah memotong dengan satu pedang, seni bela diri tabu. Flash. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi sudah terlambat. Yan Ke, penguasa Aula Guixu, bergegas maju mungkin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hah! Yan Ke pertama-tama mendorong Lin Ruyin, wakil ketua Aula Taihua, dengan satu tangan, dan kemudian menggenggam bahu Xiao Nunu dengan tangan lainnya. Tekan dia. Ya, Zhou Mian, penguasa istana Yuanlong, tidak ragu-ragu sama sekali. Tapi saat kedua tuan istana menekan bahu Xiao Nunu, cahaya merah gelap melintas dari mata Xiao Nunu. Bang! Tiba-tiba, aura pembunihan seperti kegilaan berdarah keluar dari badan Xiao Nunu. Bersama dengan tanah yang tenggelam dan terbuka seperti payung besar, kedua penguasa istana Yan Kexian dan Zhou Mian tiba-tiba merasakan lengan mereka bergetar, dan mereka benar-benar terpental oleh Xiao Nunu. Semua orang di sekitar terkejut. Apa yang terjadi? Apa itu? Tebasan budidaya darah? Tanya murid klan yang tidak mengetahui kebenarannya. Seseorang dengan gugup menjawab, itu adalah seni bela diri tabu klan, juga dikenal sebagai pisau iblis geblek. Geblek. Kata-kata ini mengejutkan. Semua orang di istana Nirvana sangat bahagia, dan Lou King serta yang lainnya bahkan lebih gugup. Xiao Nunu. Ying Jinhuan dengan cepat bergegas menuju Xiao Nunu, tapi detik berikutnya, dia dihentikan oleh wakil ketua istana Yuanlong. Jangan pergi ke sana, dia tidak bisa mengendalikan pikiran membunuh di dalam hatinya. Angin kencang bertiup, dan arus dinginnya seperti embun beku. Kelemahan terbesar dalam Blood Repair One Sword Slash adalah begitu pembunihan dimulai, sulit untuk dihentikan. Seni bela diri ini dapat secara tak terbatas memperkuat pikiran membunuh di hati praktisi, membuat orang tanpa sadar tenggelam dalam pembunihan. Semuanya, menjauhlah. Teriak Yan Ke dengan tegas. Semua orang di alun-alun puncak utama mundur satu demi satu. Murid sejati Zuolai berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan naik dan membantu. Jangan pergi, murid sejati lainnya, Jiang Yao, dengan cepat meraih orang lain, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Zuolai mengerutkan kening, kamu. Jiang Yao dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya ke arah orang lain, sejak berdirinya klan Piao Miao, sejak itu, siapapun yang mempraktikkan kultivasi darah dengan satu pedang, pada akhirnya, dia menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Keadaannya saat ini sangat tidak stabil. Begitu pikiran membunuh di badannya tidak dapat ditekan, dia bahkan akan membunuh orang-orang di sekitarnya. Murid Zuolai sedikit bergetar, dan dia menatap Xiao Nunu lagi. Pada saat ini, Xiao Nunu berdiri di aliran udara berwarna darah. Aliran udara yang kacau itu seperti kain satin merah, bergerak ke sana kemari. Garis kekuatan spiritual yang mengandung darah bergoyang di luar badan Xiao Nunu saat ini, dia sepertinya tidak peduli dengan luka di badannya. Xiao Nunu, tenanglah, pertempuran telah usai, semua musuh sudah mati. Penatua Xiu mendekati Xiao Nunu secara langsung, dan mengangkat tangannya seolah-olah untuk menenangkan emosi orang lain. Xiao Nunu menatap Penatua Xiu dengan dingin, matanya memancarkan cahaya merah, dan beberapa garis misterius perlahan muncul dari punggung tangan Xiao Nunu, sisi lehernya, Del. Yan Ke mengerutkan kening terlebih dahulu, dan menoleh ke Mo Huayuan, Lin Ruyin, Ying Jinhuan,
Zuolai, Jiang Yao dan yang lainnya meraung, evakuasi kerumunan. Evakuasi kerumunan, secara langsung membuat semua orang di alun-alun merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mo Huayuan, Lin Ruyin dan pejabat senior klan lainnya segera mengikutinya. Bubar, ingatkan orang-orang di belakangmu untuk tidak masuk. Bubar. Di alun-alun puncak utama, angin dingin bertiup, dan darah Xiao Nunu berlama-lama di badannya, dan pembunihannya terjadi. Niat menjadi lebih kuat. Yan Kexian dan Zhou Mian, dua penguasa istana, saling memandang dan segera mengerti. Keduanya bergegas menuju Xiao Nunu lagi, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Gerakan mereka sepertinya memicu reaksi bawah sadar Xiao Nunu. Dengan raungan dingin, Xiao Nunu menikamkan pedang pemakaman langit ke tanah. Dalam sekejap, gelombang pedang yang menakutkan menyapu seperti badai. Ribuan puing-puing terlepas dari gravitasi bumi. Kedua penguasa istana Yan Kexian dan Zhou Mian tertangkap basah dan segera diguncang kembali. Penatua Xiu tidak ragu-ragu sama sekali dan bergegas menuju Xiao Nunu. Tenang, jangan biarkan pikiran membunuh mengendalikan pikiranmu. Saat pihak lain selesai berbicara, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan mengangkat pedang pemakaman langit ke depan. Bang! Permukaan tanah terkoyak, dan energi pedang merah tua menebas ke arah Penatua Xiu. Wajah yang terakhir sedikit berubah, dan dia segera mengulurkan telapak tangannya untuk menemuinya. Kekuatan telapak tangan yang kuat langsung berkumpul di telapak tangan Penatua Xiu. Kemudian, kedua kekuatan itu bertabrakan dan menghancurkan satu sama lain, meledupkan suara yang memekakkan telinga. Bang! Akibat kekacauan saling terkait. Ayo! Penatua Xiu juga dipaksa mundur beberapa langkah oleh pedang Xiao Nunu. Apakah ini? Raut muka tetua itu berubah lagi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke telapak tangannya. Luka 5-6 cm tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Gumpalan kesombongan hitam muncul dari lukanya. Mata Penatua Xiu melebar, dan dia menatap pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu. Saya melihat pedang pemakaman langit, yang awalnya berwarna biru sebagai badan utamanya, kini berkedip dengan pola pedang merah tua. Pola pedangnya sangat misterius, seperti naga bertanduk rumit, maniak dan aktif. Tidak. Mata Penatua Xiu melebar dan wajahnya menjadi pucat. Ini bukan hanya niat membunuh dari tebasan satu pedang penggarap darah. Begitu kata-kata ini keluar, Ying Jinhuan dan Lou Qing terkejut. Bukan hanya niat membunuh penanam darah dengan satu serangan. Apa artinya? Apakah ada kekuatan lain yang mempengaruhi pikiran Xiao Nunu? Sebelum semua orang mengetahui apa yang terjadi, energi pedang Xiao Nunu berputar-putar, dan gelombang pedang berdarah menyebar ke seluruh medan perang, membelah medan perang. Xiao Nunu mengerang, bentuknya seperti hantu, menipu Xiu yang lebih tua. Di depannya, pedang menembus dada lawan. Penatua Xiu mengatupkan kedua telapak tangannya, dan dengan kuat mengendalikan bilah pedang pemakaman langit dengan menyerang dari atas dan bawah. Yang pertama, Zhou Mian menyerang lagi, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya merah tua, dia membalikkan tangannya, kekuatan pedang yang kuat langsung mengguncang telapak tangan Elder Xiu hingga terbuka. Lingkaran pedang melebar, dan energinya meledup ke segala arah. Saat melepaskan diri dari kendali Penatua Xiu, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya ke arah Zhou Mian di samping. Kiang! Energi pedang merah tua berbentuk seperti bulan busur, dan saat menghantam, ruang mengeluarkan suara bergetar. Zhou Mian meninju, menghadapi serangan pedang pemakaman langit. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit, dan Zhou Mian terlempar ke belakang. Penatua Xiu, Zhou Mian juga memberi Yan Kexian kesempatan bagus. Yan pertama-tama mengangkat tangannya dan menamparkan punggung Xiao Nunu. Namun, kecepatan reaksi Xiao Nunu jauh melampaui imajinasi semua orang. Tepat ketika telapak tangan Yan Kexian jatuh, Xiao Nunu memblokir serangan Yan Kexian dengan pedang panjang di tangannya. Kekuatan penguasa Aula Guixu telah dihilangkan saat itu juga. Mundur. Nada suara Xiao Nunu rendah dan mendominasi, sedingin tak berperasaan. Pedang pemakaman langit segera bergetar, dan lingkaran energi pedang merah tua menghilang. Melihat pemandangan ini di depan mereka, semua penonton menjadi semakin ketakutan. Kekuatan tempur Xiao Nunu begitu menakutkan sehingga bahkan dua penguasa istana dan kultivator yang lebih tua tidak dapat mengalahkannya.
Tentu saja ada alasannya juga, yaitu ketika mereka memecahkan diagram pedang Tai Chi tadi, semua orang menghabiskan banyak energi spiritual. Kurangnya kekuatan fisik membawa dampak yang cukup besar. Pada saat ini, Lin Ruyin, wakil penguasa istana Taihua, menawarkan jimat. Kunci metro besar formasi penyegelan jahat. Ups. Lin Ruyin melambaikan jari rampingnya ke depan, dan mantranya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu berkilat-kilat, dan dia memukul jimat itu dengan pedangnya. Jimat itu meleduk, dan kekuatan spiritual yang agung tiba-tiba meleduk. Segera setelah itu, formasi penyegel bumi dengan cahaya suci yang terang muncul di bawah Xiao Nunu. Saat formasi itu bergerak, rantai besi dingin keluar dari formasi. Retak. Rantai besi itu seperti keluar dari formasi piton menjebak Xiao Nunu di tengah. Lin Ruyin mencubit segelnya. Segel. Aku melihat semua rantai besi melingkari Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak mengalami perubahan suasana hati, matanya dingin, pedangnya terangkat di depannya, dan aliran pedang yang menghancurkan bumi berputar di sekelilingnya. Formasi pedang yang indah muncul di belakangnya. 7 gaya pemakaman langit, Nirwana. Teknik pedang pemakaman langit muncul kembali di dunia fana, dan kata pemusnahan yang luar biasa meleduk dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Energi pedang menyebar ke seluruh tanah, dan bumi meleduk. Cahaya pedang yang kacau segera memutus rantai besi di sekitarnya, dan pada saat yang sama memaksa Penatua Xiu, Yan Kexian, Zhou Mian dan yang lainnya untuk mundur lagi. Meskipun sulit bagi Xiao Nunu untuk mengerahkan kekuatan penuh, Nirwana, dalam kondisinya saat ini, lingkaran penyegelan yang diciptakan oleh Lin Ruyin masih rusak seketika. Bang! Lingkaran sihirnya rusak, dan Lin Ruyin mengalami serangan balasan dari kekuatan sihirnya. Jejak darah menyembur keluar dari sudut mulutnya, dan banyak kekuatan sihirnya juga tersebar. Sebelum dia bisa mengumpulkan kembali kekuatan sihirnya, angin jahat tiba-tiba menerpa wajahnya, dan energi pedang menyerang. Xiao Nunu melangkah ke depan Lin Ruyin seperti bayangan naga yang terkejut, dan menusuk tenggorokan Lin Ruyin dengan ujung pedang yang kejam. Kiang. Cahaya pedang itu menyilaukan, dan Lin Ruyin mencium bau kematian. Semua orang terkejut. Ying Jinhuan bergegas menuju Lin Ruyin secepat mungkin. Xiao Nunu. Panggilnya dengan keras. Dia tidak bisa melihat Xiao Nunu membunuh Lin Ruyin. Begitu Lin Ruyin terbunuh, tidak ada jalan kembali bagi Xiao Nunu. Melihat wajah cantik penuh kecemasan di depannya, hati Xiao Nunu tiba-tiba menegang. Pada saat kritis ini, sesosok badan turun dari langit dan memblokir ujung pedang Xiao Nunu terlebih dahulu. Penyerang menghantam ujung pedang pemakaman langit secara langsung dengan kekuatan telapak tangan murni. Dalam sekejap, gelombang energi menyebar ke seluruh langit, dan angin kencang menimbulkan sejumlah besar debu dan batu pedang pemakaman langit segera diblokir. Orang yang datang tidak lain adalah Han Changqing, pemimpin klan Piao Miao. Han Changqing mengenakan mantel bulu rubah putih dan mahkota rambut giok putih, dia tampan dan tampan, wajahnya seperti mahkota giok, dan dia memancarkan aura ketidakterikatan. Kemunculan pihak lain juga memberikan kepastian kepada semua orang yang hadir. Penatua Xiu dengan cepat berkata kepada Han Changqing, Master Klan, ada yang salah dengan pedang pemakaman langit. Hah! Sebuah cahaya redup melintas di sudut mata Han Changqing, dan kekuatan di badannya mengalir, dan kekuatan energi yang kuat meleduk. Bang! Serangan balik yang keras melonjak ke arah Xiao Nunu, dan energi pedang berdarah di luar pedang pemakaman langit tiba-tiba runtuh. Xiao Nunu, yang sudah terluka parah, tidak dapat lagi menahan penindasan dari banyak orang kuat dari klan Piao Miao. Badannya terguncang, darah muncrat dari punggungnya, dan dia melangkah mundur. Penatua Xiu, dengan penglihatan yang cepat dan cepat tangannya, melangkah maju untuk merebut pedang pemakaman langit dari tangan Xiao Nunu. Bang! Penatua Xiu mengangkat telapak tangannya dan memukul pergelangan tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu melepaskan jarinya dan pedang pemakaman langit terbang keluar. Dengan pemikiran di benaknya, Han Changqing mengambil pedang pemakaman langit ke tangannya dari udara. Yan Kedulu, dan 2 penguasa istana Zhou Mian bergegas ke kedua sisi Xiao Nunu lagi. Salah satu dari mereka meraih salah satu lengan Xiao Nunu dan menguncinya erat-erat. Lin Ruyin. Yan Kexian melihat ke arah Lin Ruyin, wakil ketua Aula Taihua lagi. Yang terakhir memahaminya dan segera melintas di depan Xiao Nunu, lalu membentuk segel dengan tangannya, dan tanda sihir suci muncul di telapak tangannya.
Mantra Jingshen. Lin Ruyin langsung menyuntikkan kekuatan sihir suci ke badan Xiao Nunu. Wow, arai sihir perak mekar, dan kemudian dengan cepat menyatu ke alis Xiao Nunu. Pada saat ini, energi dari pembuni di sekitar Xiao Nunu juga menghilang, dan Xiao Nunu menundukkan kepalanya dan berhenti bergerak. Xiao Nunu, Ying Jinhuan, Yanying dan yang lainnya dengan cepat berlari ke depan. Lin Ruyin mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jangan khawatir, dia baru saja tertidur. Penatua Xiu, Yan Kexian, dan Zhou Mian masih memiliki ketakutan di wajah mereka. Xiao Nunu barusan seperti binatang buas yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Jika pemimpin klan Han Changqing tidak datang tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Yan Kexian menjadi dingin. Dia memandang Penatua Xiu dan berkata, "Apakah Anda memintanya untuk berlatih kultivasi dari satu tebasan?" Kamu benar-benar bingung. Yan Kexian jelas-jelas marah. Pada saat ini, tetua ketiga perlahan keluar dari kerumunan. Melihat istana Nirwana, setelah pembantaian, tetua ketiga memasang raut muka rumit. Master Klan. Tetua ketiga memandang Han Changqing. Tapi Han Changqing menatap pedang pemakaman langit di tangannya dengan wajah tegas. Di badan pedang, pola pedang misterius berwarna merah tua masih berkedip aktif, dan aura jahat yang kuat sepertinya menerobos telapak tangan Han Changqing. "Feng Jinxiu, kamu benar-benar kejam," kata Han Changqing. Kalimat ini pun membuat semua orang yang hadir merasa gugup. "Master Klan, apa maksudmu dengan ini?" Zhou Mian, penguasa istana Yuanlong, melangkah maju dan bertanya. Han Changqing mengangkat pedang pemakaman langit di tangannya dan berkata, "Feng Jinxiu menanam kutukan darah yang sangat jahat di pedang pemakaman langit ini. Apa yang membuat niat membunuh Xiao Nunu meleduk bukan hanya pedang darah Xiu. Kekuatan membunuh kegilaan, dan kutukan darah misterius di pedang pemakaman langit." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi pucat dan bahkan lebih terkejut. Di luar klan Piao Miao, Lu Jianchuan, murid terbaik dari klan pedang Tiangang, memandang Feng Jinxiu, pemimpin klan pedang di depannya, dengan takjub. "Bagus sekali. Apa artinya?" Dalam aksi ini, 3 master pedang hebat dan 36 master klan pedang dihancurkan, dan Feng Jinxiu benar-benar memuji dirinya sendiri karena melakukan pekerjaannya dengan baik. Lu Jianchuan bingung. "Tuan, apa yang kamu lakukan?" Feng Jinxiu tersenyum dan berkata dengan dingin, "Jika rencana pembantaian Anda berhasil diselesaikan, itu akan menjadi hal yang baik. Tetapi jika rencana pembantaian Anda gagal, itu akan terjadi. Bahkan lebih sempurna." Lu Jianchuan tidak percaya apa yang dikatakan pihak lain. Feng Jinxiu berkata, "Saat kamu memaksanya menggunakan pedang pemakaman langit, tujuannya telah tercapai." Mata Feng Jinxiu sedalam laut, dan dia menatap Lu Jianchuan. Selama dia menggunakan pedang pemakaman langit, itu akan memicu kutukan terlarang darah di dalam. Akibatnya, klan Piao Miao akan dihadapkan pada keputusan besar. Setelah jeda, Feng Jinxiu mengangkat matanya dengan dingin dan berkata dengan tegas, "Bunuh, atau diamlah. Masih tinggal." Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Jinxiu, Lu Jianchuan merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Ternyata ada gambaran yang lebih besar di balik rencana ini. Lu Jianchuan bertanya, "Tuan, kapan Anda menanam kutukan darah terlarang di pedang pemakaman langit?" Feng Jinxiu tersenyum dengan jelas, "Ini dimulai sejak lama. Awalnya disiapkan untuk Han Changqing. Tapi, sekarang sepertinya tidak buruk. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya tuannya. Dari awal hingga akhir, perseteruan antara klan Piao Miao dan klan pedang Tiangang tidak pernah berakhir." Bersambung.